Budi dan Okta sedang siap-siap di pagi hari. Siapa di antara mereka yang tidak hidup sendiri? Okta sedang menyikat gigi, tapi ada satu sikat gigi lagi di kamar mandi. Ini mungkin milik orang lain, jadi aku yakin sepenuhnya kalau Okta tidak hidup sendiri. Sekarang, lihatlah foto-foto Imran dan Harun ini. Salah satu dari mereka tinggal bersama istrinya. Apa kamu tahu siapa itu? Ada sepasang sepatu hak tinggi dan gaun di lemari pakaian Imran. Dia mungkin sudah menikah. Coba deh, lihat kamar Lina dan Evi. Salah satu dari mereka punya adik kecil yang berbagi kamar dengannya. Apa kamu tahu siapa dia? Ada tempat tidur susun di kamar Lina. Aku yakin dia punya saudara. Oke, salah satu dari cowok ini punya kucing. Apa kamu tahu yang mana? Yang di sebelah kanan. Lihat bagian bawah wallpapernya deh. Ada bekas cakaran tuh. Sekarang, aku akan tunjukkan beberapa gambar satu persatu. Tugasmu adalah menemukan hal yang aneh dalam gambar tersebut. Siap? Ini yang pertama. Mataharinya bersinar terik, tapi untanya tidak punya bayangan. Ini yang berikutnya. Apa yang salah di sini? Lihatlah bendera di bagian atas bangunan dan pohon di dekatnya. Tampaknya angin bertiup ke arah yang berbeda. Ini mustahil, kan? Yang satu ini cukup mudah. Bagaimana menurutmu? Pantulan di cermin salah tuh. Perhatikan detail-detail kecilnya. Apa yang salah? Bus sekolahnya tidak punya pintu. Ada yang tidak beres dengan gambar ini. Kira-kira apa ya? Lihat jamnya. Ini kan musim dingin. Mana ada matahari tenggelam di jam segitu. Mira sedang jalan-jalan di hutan dan tersesat. Untungnya dia menemukan rumah penyihir. Dia pun masuk untuk meminta pertolongan. Sang penyihir dan kucingnya kedatangan tamu. Rupanya, cucu sang penyihir sedang berkunjung. Si cucu pernah dengar kalau Mira jago memecahkan teka-teki. Jadi dia juga punya teka-teki untuk gadis itu. Si cucu mengambil sebuah kaos dan membuat 2 lubang. Pertanyaannya, sekarang ada berapa banyak lubang di kaos ini? 8. Berhubung ada 2 lubang yang dibuat, jadinya ada 2 lubang di setiap sisinya. Totalnya 4, plus ada 2 lubang untuk lengan, 1 untuk kepala, dan 1 di bagian bawah. Setiap hari kerja, Dina makan apel selama perjalanan ke kantor. Suatu kali, dia melihat ada wanita yang menjual bunga. Wanita itu memberi buket bunga kepada seorang pria, lalu bilang, roti lapis tuna. Keesokan harinya, dia berkata yogurt kepada orang yang lain. Pada hari ketiga, telur. Dina penasaran dan menghampiri wanita itu untuk membeli bunga. Wanita itu berkata, apel. Tebak deh, apa kemampuan aneh wanita itu? Wanita itu selalu tahu apa yang terakhir dimakan oleh pelanggannya. Simon naksir anak baru di kelasnya. Akhirnya Simon berhasil jalan dengan anak baru itu. Supaya cewek itu terkesan, Simon bilang kalau dia pernah menjalani program rahasia berupa pelatihan khusus. Kemudian dia datang ke bulan. Simon bahkan punya foto buktinya loh. Cewek itu melihat fotonya tapi nggak percaya. Kenapa? Dalam foto itu Simon memang berdiri di bulan. Tapi kok ada bulan lain di belakangnya? Ini kan nggak mungkin. Simon mungkin punya keterampilan Photoshop yang keren. Tapi dia pasti kurang teliti.
Seorang wanita tua yang kaya dan terkenal, Nyonya Wicaksana, tinggal sendirian selama bertahun-tahun. Dia punya satu kebiasaan unik, setiap kali ada orang yang membunyikan bel pintu, dia tidak akan membuka pintu tanpa mengenakan mantel dan topinya terlebih dulu. Bisakah kamu tebak kenapa? Nyonya Wicaksana tidak akan tahu siapa yang datang sampai dia membuka pintu. Jika dia menyukai tamunya, dia akan bilang kalau dia baru saja pulang dan mempersilahkan masuk. Jika dia tidak menyukai orang itu dan tidak ingin menghabiskan waktu bersamanya, dia akan bilang kalau dia mau pergi. Nyonya Iren menyukai musik, jadi dia mengirim putrinya Gina ke sekolah musik. Nyonya Iren membuat gadis itu berlatih setiap hari. Suatu kali, Nyonya Iren harus bertugas keluar kota selama 2 minggu dan dia meminta Gina untuk berlatih setiap hari. Dan gadis itu setuju. Ketika Nyonya Iren kembali 2 minggu kemudian, dia menyadari Gina tidak berlatih. Bagaimana dia bisa tahu? Pianonya berdebu, artinya sudah lama Gina tidak membukanya. Sekelompok alien dari galaksi lain menemukan planet bumi dan memutuskan untuk mempelajari manusia. 4 dari mereka berubah menjadi manusia dan pergi ke planet kita untuk menjelajah. Tapi makhluk luar angkasa ini tidak cukup berhasil berpura-pura menjadi manusia. Coba lihat semua foto ini dan tebak mana aliennya. Ini foto yang pertama. Apa kamu bisa melihat sesuatu yang aneh? Kulit orang ini berwarna biru, dia pasti alien. Yang ini lebih sulit. Apa kamu lihat manusia palsu di sini? Hawa musim dingin pasti membeku, tapi orang ini cuma pakai celana pendek. Itu pasti kemampuan non-manusia yang bisa menoleransi suhu dingin. Bagaimana dengan yang satu ini? Coba perhatikan baik-baik apa yang dimakan orang ini. Kayaknya bukan makanan manusia ya. Oke, bagaimana dengan yang satu ini? Apa kamu sadar kalau yang satu ini punya 6 jari? Pasti dia. Ibu Maria punya 3 anak perempuan yang tidak diizinkan untuk berada di luar rumah setelah jam 8 malam. Wanita itu sedang bekerja ketika tetangganya menelpon dan berkata dia telah melihat salah satu putrinya di mall. Ibu Maria segera menelpon ketiga putrinya itu. Mia bilang dia bermain bulu tangkis di halaman, Nina mengatakan dia belajar bareng teman-temannya lewat internet, dan Tina mengatakan kalau dia main game komputer. Siapa yang berbohong? Mia, dia tidak bisa bermain bulu tangkis sendirian. Berhubung semua saudaranya sibuk, mereka tidak bisa bermain dengannya. Aku punya teman namanya Ana, ibunya adalah orang paling unik yang pernah aku kenal. Rambutnya hijau, pakai rok dengan legging, dan punya rakun sebagai peliharaan. Dia juga punya 3 anak perempuan. Nama putri sulungnya adalah Rabu, nama putri tengahnya adalah Kamis. Apa kamu bisa menebak nama putri bungsunya? Itu kan ibunya Ana, jadi nama putri ketiganya ya Ana. Di hari pertama kuliah, Ruby hilang. Pak detektif punya 3 tersangka. Bu Astuti, sang rektor, Bapak Aryo, petugas kebersihan, dan Betty, sahabat Ruby. Bu Astuti bilang kalau dia harus memeriksa laporan tengah semester dan tidak meninggalkan kantornya. Bapak Aryo mengatakan kalau dia tidak melihat gadis itu. Betty berkilah kalau mereka sempat menghabiskan sepanjang hari bersama di kampus. Tapi kemudian Ruby pulang ke rumah. Siapa yang berbohong? Pasti rektornya, Bu Astuti. Ini kan masih hari pertama kuliah, jadi nggak mungkin sudah ada laporan tengah semester. Bella dan Ayu selalu berkata jujur, tapi pada hari ulang tahun mereka selalu berbohong. Hari ini tanggal 3 September, dan teman mereka Ahmad bertanya kepada mereka kapan ulang tahun mereka.
Della menjawab, kemarin kok. Ayu bilang, besok. Keesokan harinya Ahmad mengajukan pertanyaan yang sama kepada mereka, tetapi jawaban mereka tidak berubah. Kapan sebenarnya ulang tahun gadis-gadis itu? Keduanya berbohong di salah satu hari tersebut, jadi 2 hari ini pasti hari ulang tahun mereka. Della bilang kemarin 2 kali, jadi ulang tahunnya pasti tanggal 3 September. Keesokan harinya, dia mengatakan yang sebenarnya. Tanggal 4 September adalah hari ulang tahun Ayu, dia mengatakan yang sebenarnya pada hari pertama, kemudian berbohong pada hari ulang tahunnya. Hana dan Susan menyeberang sembarangan tuh. Hana sambil mendengarkan musik dan Susan sambil memainkan ponselnya. Siapa yang dalam bahaya? Susan, dia menyeberang jalan di tikungan. Ada mobil mendekatinya dan pengemudinya mungkin tidak punya waktu untuk mengerem. Sarah dan Dina ingin pergi ke pesta, tapi orang tua mereka sedang menghukum keduanya. Sarah memutuskan untuk pergi lewat pintu belakang dan Dina ingin menyelinap keluar lewat jendela kamarnya. Siapa yang tidak akan bisa datang ke pesta? Mungkin Dina, ayahnya duduk di samping jendela membaca buku. Mungkin ayahnya itu akan melihatnya menyelinap keluar. Christina dan Ria ingin belajar berenang. Christina pergi ke danau dekat rumahnya dan Ria pergi ke laut bersama teman-temannya. Siapa yang berada dalam bahaya yang lebih besar? Christina. Dia pergi sendirian dan tidak ada orang di sekitar untuk menyelamatkannya jika terjadi sesuatu. Nadia akan memberi hadiah sepeda baru untuk adiknya. Berhubung ini kejutan, jadi Nadia mengunci sepedanya di kamarnya dan pergi bekerja. Saat dia kembali, sepeda itu nggak ada di sana. Dia menyadari seseorang di keluarganya pasti ada yang mengerjainya. Adiknya bilang dia tidak melihat apa-apa. Ayahnya berkilah, dia melihat sepeda saat berjalan melewati kamar Nadia, tapi dia terburu-buru untuk pergi bekerja. Ibunya bilang dia menghabiskan hari di lantai bawah membuat kue. Siapa yang mengerjai Nadia? Pasti ayahnya. Nadia kan mengunci kamarnya, jadi dia pasti tidak bisa melihat sepeda kecuali masuk ke dalamnya. Di suatu dunia sihir, ada 2 kota yang dihubungkan oleh jembatan. Kota di tepi kiri sungai dijaga ketat dan tidak ada yang bisa masuk atau meninggalkannya tanpa izin tertulis. Ellie ditawan di kota ini, dia berhasil melarikan diri dan harus sampai ke sisi lain sungai. Butuh 10 menit untuk menyeberang jembatan, tapi penjaga keluar dari posnya setiap 5 menit. Lantas, bagaimana Ellie bisa menyeberang? Ellie harus meninggalkan kota ini ketika penjaga kembali ke posnya. 5 menit kemudian, dia harus berbalik dan berjalan kembali ke arah penjaga. Ketika dia mendekati penjaganya, dia akan berpikir Ellie mencoba masuk. Tapi karena Ellie tidak akan memiliki izin, dia akan mengirimnya kembali ke kota di tepi sungai yang lain.